warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku yang membahas tentang seputar dunia perkuliahan, seleksi masuk kampus dan juga perkembangan diri. Nah, kali ini Kariska akan kembali membahas soal-soal persiapan SNBT 2025 yang bakal tidak lama lagi ya dilaksanakan pada bulan April. Jadi aku mau kasih tahu tentang gimana sih tips dan trik untuk menjawab soal-soal, apalagi untuk subtesnya adalah matematika. Dan kali ini aku pertama kalinya membahas konten yang seputar dengan penalaran matematika, dan itu akan keluar pada saat kamu ujian SNBT. So guys, semoga video ini yang aku bahas dengan soal-soal yang mungkin sering keluar di SNBT itu bisa membantu kalian ya. Dan buat kamu pejuang SNBT, kamu harus semangat dan kamu akan berjuang memberikan skor semaksimalnya untuk tembus ke jurusan dan PTN yang kamu inginkan. Tapi untuk kamu yang baru ketemu dengan channel aku ini membahas tentang seputar seleksi masuk kuliah, dan kamu bisa nonton video-video aku sebelumnya yang mungkin ada relate-nya dengan persiapan seleksi masuk kampus. Dan kamu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku biar konten ini terus bisa bermanfaat, terus bisa bantu banyak orang lagi untuk persiapan masuk PTN di tahun-tahun berikutnya. Sebelum itu, jangan lupa buat ikuti sosial media aku dari mulai Instagram pribadi aku, TikTok aku, platform yang aku buat persiapan seleksi masuk kampus nih. Kalian bisa lihat di layar ini ya. Semoga kalian bisa follow dan ikuti perkembangannya dari konten-konten yang aku buat. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas soalnya. Oke, langsung aja nih. Kariska akan bahas soal SNBT 2025 yang mana kali ini subtesnya adalah penalaran matematika atau PM. Soal subtes bagian kali ini katanya banyak pejuang SNBT 2025 itu sering kesulitan dibandingkan penyelesaian soal di subtes lainnya nih. Oke, kalau gitu sesuai request teman-teman semuanya, Kariska akan bahas soal penalaran matematika dari basicnya dulu atau gambaran ringkasnya dulu. Bentuk soalnya itu materinya apa aja yang sering keluar nih. Salah satunya adalah materi bangun ruang. Nah, di mana penalaran matematika itu biasanya adalah bentuk soal cerita ya. Kali ini soalnya adalah sebuah minuman kemasan berbentuk tabung memiliki jari-jari setengah dari tingginya. Jika kapasitas penuh dari kemasan tersebut adalah 1024 pi cm3, maka tinggi kemasannya adalah. Nah, yuk kita akan bahas soalnya dari soal ini. Perlu kita ketahui apa aja sih informasi yang diberikan. Oke, langsung aja. Yang diketahui pada soal bahwa jari-jari setengah dari tingginya. Oke, berarti diketahui kalau jari-jari dari tabung ini itu adalah setengah dari tinggi gitu kan. Nah, bentukan dari jari-jari sama dengan 1/2 dari tinggi itu sama dengan 2R dikali T kan. Nah, sama aja, ini tinggal dikali silang aja kok. Nah, informasi berikutnya disediakan bahwa kapasitas penuh dari kemasan tersebut adalah 1024 pi cm3. Karena di sini adalah cm3, artinya yang disediakan adalah informasi volume dari tabung. Berarti volume tabung di sini adalah 1024 pi ya, 1024 pi cm3. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi kemasan. Artinya yang ditanyakan itu adalah T-nya kan? Nih, berarti tinggal kita tuliskan bahwa yang ditanyakan pada soal adalah T. Itu. Nah, penyelesaiannya adalah mudah aja kok. Kita tinggal mengingat aja volume dari tabung. Volume tabung kan apa nih? Coba ingat-ingat kembali volume dari tabung. Nah, volume dari tabung itu sama dengan pi R kuadrat dikali T, ya kan? Nah, kita lihat bahwa volume tabung kan sudah diketahui bahwa nilai dari volume tabung adalah 1024 pi. Berarti tinggal kita tuliskan bahwa 1024 pi itu sama dengan pi R kuadrat. Pi R kuadrat tetap kita tuliskan
Kemudian T-nya ini kan sama nilainya dengan 2R kan. Berarti T-nya ini kita ganti nilainya jadi 2R supaya lebih memudahkan gitu untuk mendapatkan nilai jari-jari atau tinggi kemasan yang ditanyakan. Berarti tingginya itu adalah 2R gitu. Nah, ini bisa kita faktorkan, tinggal kita kali masuk. Berarti 1024 pi itu sama dengan pi R kuadrat kali 2R sama dengan 2 pi R pangkat 3. Nah, kenapa bisa pangkat 3 nih Kak? Karena kan ini R kuadrat ya. R kuadrat itu kalau dikali dengan R lagi, maka pangkatnya akan bertambah. Berarti tinggal kita selesaikan nih. 1024 itu, jangan lupa pi-nya ya, 1024 pi, kemudian 2 pi ini menjadi pembagi kan, jadi penyebut 2 pi. Kemudian tersisa R pangkat 3 gitu. Nah, selesai dari itu, supaya tidak kepanjangan ke bawah, maka kita simpan ke sini. Berarti 1024 pi dibagi dengan 2 pi, hasilnya berapa nih? Pi-nya bisa kita coret kan, ini habis ya, habis. Berarti sisa 1024 bagi 2 sama dengan berapa, hayo? Nah, jadi hasilnya adalah 512 sama dengan kemudian R pangkat 3. Nah, kira-kira angka berapa yang jika kita kalikan 3 kali atau angkanya berulang 3 kali itu menghasilkan nilai 512. Nah, kita tinggal akar pangkat 3 kan. Berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari 512. Berarti R-nya sama dengan berapa? Ayo, sama dengan 8. Karena di sini kita lihat bahwa tinggi kemasan adalah 2R, artinya adalah jadi nih tingginya kan adalah 2R kan, 2R. Berarti tinggi adalah 2 kali 8. T-nya adalah 16 cm. Jadi jawaban yang benar adalah yang opsi yang D. Sengaja ke soal berikutnya. Soal kali ini adalah materinya peluang. Ini pasti muncul dalam penerapan matematika, saya yakin, karena dari tahun-tahun berikutnya juga muncul soal peluang, yang mana kita langsung saja bahas. Nah, dalam rangka Olimpiade Matematika, sebuah sekolah akan mengirim sebuah tim yang beranggotakan 3 orang. Jika terdapat 20 kandidat pria dan 20 kandidat wanita, peluang terpilihnya semua anggota pria. Artinya, kalau misalnya peluang kan ada 2 jenis ya, yaitu adalah permutasi dan juga kombinasi. Nah, kalau soal seperti ini apa, ayo? Nah, soal seperti ini adalah bagian dari penyelesaian soal kombinasi, karena ini diacak aja kan, tidak perlu memperhatikan yang namanya urutan. Nah, langsung aja kita selesaikan. Yang diketahui pada soal bahwa tim ini mau mencari 3 orang, di mana yang tersedia ada pria sebanyak 20. Nah, pertama-tama kita buatkan dulu rumus dari kombinasinya gitu kan. Nah, diketahui bahwa, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu ya. Diketahui kalau nih itu untuk pria itu adalah NA sama dengan 20 ya, sebanyak 20 pria. Kemudian NB adalah wanita, itu sebanyak 20 juga. Nah, yang ditanyakan adalah cuma peluang terpilihnya untuk anggota pria. Berarti anggota pria berarti di sini adalah peluang dari A ya, peluang dari A. Kita simpulkan aja yaitu adalah PA ya. Nah, pertama-tama kita selesaikan dulu nih. Berarti kita fokusnya hanya di pria aja ya, pria gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya total keseluruhannya itu ada 40 berarti ya, berarti kita tuliskan adalah NS. Berarti NS itu adalah jumlah keseluruhan dari pria dan wanita itu sebanyak 40. Nah, langsung aja kita selesaikan, yaitu adalah untuk NA, kombinasi dari NA itu dalam bentuk seperti ini ya, yaitu kombinasi 20 untuk mencari anggota 3 orang gitu kan. Nih,
Kemudian NS kita perlu juga menggunakan untuk total keseluruhannya, karena kan peluang terpilihnya hanya khusus untuk anggota pria, sedangkan jumlah seluruh kandidat ada wanita dan pria gitu kan. Berarti NS sama dengan kombinasi 40 dari 3 orang gitu kan. Nah, untuk mencari peluang dari anggota pria untuk semua anggota pria, berarti tinggal kita selesaikan dalam bentuk seperti ini, yaitu adalah PA ini sama dengan NA per NS gitu kan. Nah, aku kasih perkecil aja ya. Nih, NA per NS. Dimana kombinasi dari NA itu adalah 20 dari 3. Kemudian NS-nya adalah kombinasi 40 dari 3 juga. Nah, ingat rumus kombinasi. Nih, aku kasih notes di sini ya, notes. Untuk kombinasi nih yaitu adalah C N, R, berarti N faktorial, kemudian R faktorial nih, yaitu N kurang R faktorial. Nih, aku kasih di sini ya. Nah, berarti untuk menyelesaikan kombinasi 20 dari 3 orang ini, berarti adalah 20 faktorial nih per 3 faktorial, kemudian 20 kurang 3 faktorial, kemudian dibagi menjadi 40 faktorial per 3 faktorial, kemudian 40 kurang 3 faktorial. Gitu. Nah, setelah itu kita selesaikan di sini, di bawah dulu ya. Diselesaikan di bawah. Nah, 20 faktorial maka menjadi 3 faktorial 17 faktorial per 40 faktorial ya kan? Per 3 faktorial berapa di sini? 37 ya, 37 faktorial. Nah, maka di sini akan kita selesaikan nih. Ini kelihatan ya? Oke. PA itu sama dengan nih 20 faktorial. Ini karena kan 17 faktorial bisa diselesaikan gini kan. 20 kali 18, 20 kali 19 kali 18 per 3 kali 2 kali 1. Kemudian dibagi dengan ini 40 kali 3, 9 kali 38 per 3 kali 2 kali 1. Nah, setelah itu kita dapat selesaikan. Ini kan bisa kita selesaikan langsung ya. Kalau misalnya 18 bagi 3, ini kan, ini 18 bagi 3 itu sama dengan 6 ya kan. Nah, kemudian kita bisa coret lagi kalau 6 itu bisa dibagi 2 sama dengan 3, ya kan? Nah, kalau di bawahnya ini, kalau misalnya 38, 39 kan dibagi 3 sama dengan 13, ya kan? Kemudian 38 kita bagi 2 bisa juga kan dapatnya 19. Maka nanti di sini dapatnya adalah 20 kali 19 kali 3, ya kan? Ini bentar. Nih, kemudian dibagi dengan 40 kali 13 kali 19. Nah, ini kan bisa kita coret ya, 19 kita habiskan, kemudian 40 kemudian bagi 20 berarti habis di sini ya. Berarti di sini jadinya 1 ya kan? Di sini jadinya 2. Berarti nanti hasilnya adalah 3 kali 2 kali 13. Nanti hasilnya didapatkan adalah 3/26. Nah, jadi peluang terpilihnya semua anggota pria itu adalah 3/26. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Oke. Nah, kita masuk ke soal nomor 3, di mana nomor 3 ini adalah materinya perbandingan.
Nah, langsung aja kita bahas. Sebuah sepeda memiliki perbandingan radius roda depan dan roda belakang dengan perbandingannya itu adalah 3:5. Radius roda belakang itu adalah 100 cm. Nah, berapakah radius roda depan sepeda tersebut? Nah, ini mudah kok teman-teman, yang mana kita memisahkan dulu nih. Kalau misalnya yang diketahui ini adalah perbandingan dari roda depan dan belakang. Nah, langsung aja kita selesaikan, yaitu adalah depan berbanding belakang. Nah, perbandingannya itu adalah 3:5. Kemudian radius roda belakang itu sudah diketahui bahwa 100 cm. Nah, berarti yang dicari adalah berapa nilai X atau radius roda depannya gitu kan, berarti X. Nah, kita menggunakan konsep perbandingan gitu kan, langsung aja nih kita selesaikan nih, yaitu adalah 3:5, yaitulah depan banding belakang ya. Kemudian kalau belakangnya kan udah diketahui bahwa 100 ya, 100. Nah, depannya nih belum diketahui, berarti adalah nilai X gitu kan. Nah, di sini bisa kita selesaikan, berarti tinggal kita kali silang aja yuk. Berarti 3 kali 100 kan, kali silang 3 kali 100 300. Kemudian 5 kali X berarti 300 bagi 5. Kemudian X berarti 60. Berarti radius roda depan sepeda tersebut bernilai 60 cm. Jawabannya adalah yang C gitu. Mudah kan? Nah, jadi harus paham nih soal dasar kayak gini gitu kan. Next, kita soal berikutnya. Oke, di soal kali ini adalah materinya adalah aritmatika sosial, yang mana kita langsung aja bahas. Tabel berikut menunjukkan daftar harga dan diskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual jenis barang yang sama. Nah, bisa kita lihat tabelnya ya. Nah, sebenarnya kalau soal penerapan matematika itu kita langsung aja ke pertanyaan, yang nggak usah dibaca dari awal hingga akhir gitu kan. Langsung to the point aja, itu triknya langsung supaya tidak memakan waktu gitu kan. Nah, kalau aku langsung aja baca pertanyaannya, yaitu adalah agar mendapatkan harga yang paling murah, maka EUS ini dapat berbelanja di toko yang mana nih? Oke. Ingat ya, bahwa di tabel ini dia memberikan informasi tentang diskon gitu kan. Kemudian di sini barangnya itu adalah skincare dan bedak. Nah, kemudian selain informasi berikut juga disediakan informasi tentang harga aslinya gitu kan, atau harga satuannya. Berarti kita harus mencari dulu harga setelah diskon. Nah, cara termudah untuk mencari harga setelah diskon yaitu adalah, ingat kalau presentasi diskon berarti kan 100% ya. Nah, kita harus cari satu persatu dulu. Dimana untuk yang bagian toko pertama atau property beauty gitu kan. Nah, di sini kalau kita inisialkan aja di toko inisial PB ya, PB atau property beauty gitu kan. Nah, skincare-nya itu nih skincare. Nah, 15% kan, 15% sebenarnya diskon gitu kan. Berarti artinya kita presentasikan 100% gitu kan, atau 100 aja, 100 dikurang 15 itu sama dengan berapa? Sama dengan 85% gitu kan. Berarti di sini nanti tinggal kita kali 85 per 100, kita kali dengan 80.000 gitu. Nah, ini kita coret, berarti sisa 85 kali 800 ya. Oke, berarti 85 kali 800 sama dengan 60 berapa? 68.000 gitu ya. Nah, ternyata dari setelah diskon harga dari skincare itu sama dengan 68.000. Kalau Sari Ayu Cantik gitu kan, toko Sari Ayu gitu kan, toko SA ya, toko SA. Nah, tinggal kita kurangin 100% dikurang 25%, berarti dapatnya 75% ya. 75 per 100 kita kali dengan harga aslinya adalah 80.000. Kita coret, berarti 75 kali 800. Nah, 75 kali 800 berapa ya? Kita cakar-cakar ya. 75 kali 8 berarti 04, 8 kali 7 56, berarti dapatnya 60.000 ya, 60.000.
Kita lihat kalau skincare harga aslinya 80.000, kemudian setelah diskon 60.000, berarti termasuk murah ya. Oke, murah. Kita simpan dulu untuk toko Sari Ayu. Nah, kalau Cantik Gelis gitu kan. Cantik Gelis kalau misalnya toko berapa nih? Toko CG gitu kan. Berarti 100% dikurang 20% berarti 80%. Kali 80.000 gitu. Berarti nih coret jadinya 64.000 ya. 64.000 termasuk murah juga ya, antara toko SA dengan toko Cantik Gelis. Oke, kalau KW Kire gitu kan. Nah, sama aja dengan Proper Beauty. Berarti otomatis kalau kita lihat nih, kita langsung aja kelihatan bahwa antara 4 toko ini yang murah itu adalah kelihatan bahwa toko Sari Ayu dengan toko Cantik Gelis yang menawarkan harga yang lebih murah setelah diskon dibandingkan harga aslinya. Jadi nggak perlu terlalu lama, langsung aja kita lihat opsi jawaban. Jadi kalau dilihat dari jawaban yang kita selesaikan, maka jawaban yang benar itu adalah jawaban opsi yang B gitu. Paham ya? Ingat cara menyelesaikan soal setelah diskon. Hitung full persentase 100% dikurangin dengan diskonnya gitu, baru didapatkan harga setelah diskon. Catat ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, itulah pembahasan soal untuk subtes penalaran matematika untuk bagian pertama. Jika kalian merasa kurang paham, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan juga kalau kalian pengen request ataupun pengen belajar intens bareng aku, yang langsung aja dari tutornya aku sendiri ya, kalian bisa chat aku, DM aku, ataupun bisa mampir di privat Kariska, karena kebetulan aku buka juga les privat buat kalian yang mau persiapan masuk seleksi masuk kampus. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.